Tapi emang ya masa cowok-cowok pintar tuh seksi banget. Yes, bener banget. Iya kan. Kalau sama perempuan, lo nih laki-lakinya apa perempuan? Apa sih istilahnya tuh? Yang dadanya gede, pantatnya gede tapi perutnya kecil. Penasaran lo pegang-pegang atau gimana? Iya dong. Gue resep juga. Lo suka? Kayak megangnya gini. Kalau laki-laki sama perempuan itu kan kasarnya ini si perempuannya, ini laki-lakinya gitu kan. Bener. Nah kalau perempuan sama perempuan, gimana cara muasin? Kan ini perempuan jadi gini dong. Ya gini, kalau main sama laki-laki gue tahu lah gitu, gue pernah gitu ya kan. Iya pernah dong, ya kan. Nah kalau sama perempuan tuh gimana cara mainnya gitu loh? Iya kalau muasin gitu sih, ya kayak gini atau Apa tuh? saling. Jadi kayak gunting sama gunting gitu. Katukat, Iya, apa sih istilahnya? Iya kan, teman-teman seluruh virtual cobain cowok-cowok, kalian juga paham kan titik-titik enaknya perempuan tuh di mana gitu loh. Perempuan ya sama sesama jenis, ada nggak sih hasrat atau kepengenan lu gue kangen deh pengen begituan sama cowok? Iya banget. Hai, balik lagi di Bincang Ranjang, pasti bersama gue Anissa Alatas. Halo teman-teman sebelum bobo virtual, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat di sana. Aduh, aku makasih banyak loh teman-teman, kamu udah setia menonton Bincang Ranjang dan udah support Bincang Ranjang sejauh ini. Dan aku mau ingetin bahwa di Bincang Ranjang sekarang udah ada fitur donate, jadi kamu bisa donate untuk Bincang Ranjang dan bisa berkomentar sebijaksana mungkin, sebaik mungkin tanpa harus menghakimi. Karena di Bincang Ranjang di sini kita berbincang-bincang apapun itu masalahmu, apapun itu ceritamu, tanpa kita semua takut merasa dihakimi gitu oleh siapapun. Jadi ya aku harap teman-teman virtual yang menonton Bincang Ranjang bisa bijak ya gitu. Jadi kalau memang niatnya mau komentar yang aneh-aneh, yang enggak, yang agak sekiranya nyakitin hati orang, mending nggak usah komentar. Silakan komentar di akun lain aja gitu ya. Kalau mau ceramah juga kayaknya jangan di sini. Ini bukan bukan tempat ibu-ibu majelis. Mohon maaf nih. Di sini mau ngobrol. Iya, gitu. Oke, tema kali ini kita akan berbincang-bincang. Aku kedatangan teman sebelum bobo, seorang wanita ingin berbagi ceritanya tentang pengalamannya dia waktu menjadi biseksual. Jadi ngebahas biseksual ini kan, biseksual ini berarti dia penyuka laki-laki dan perempuan gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Aku juga agak-agak kurang paham, kita langsung tanya aja. Hai. Aduh cantik, kamu apa kabar? Baik, sehat. By the way, sekarang sibuk apa? Sekarang sibuk kerja aja sama event-event gitu aja sih, sama endorse mungkin. Wih asik, endorsement. Yang mau endorse bisa langsung cus di DM ya kan, IG-nya apa, biasa gitu. Iya. Teman-teman bicaranya kalau sekiranya ada yang menarik menurut mereka kayak IG-nya apa, spill Instagram-nya, bisanya bisa kali aja sih. Iya gitu lah kurang lebih. By the way, kita nggak bahas ini berarti ini sudah pernah terjadi atau memang sedang terjadi saat ini? Sudah pernah terjadi. Biseksual berarti kan aku nggak tahu ya, maksudnya ini kita sebutnya kelainan atau gimana, nggak tahu, karena pada umumnya kan maksud kita tahu semua, maksudnya kodratnya laki-laki ya sama perempuan, begitupun sebaliknya perempuan sama laki-laki gitu. Sedangkan kamu pribadi mempunyai aku nggak mau sebutnya kelainan ya, maksud perbedaan antara yang lain gitu ya, kayak iya kamu perempuan tapi kamu suka laki-laki dan kamu juga tertarik dengan seorang perempuan juga gitu kan? Yes, bener. Nah awal mulanya seperti apa? Oke. Awal mulanya mungkin aku atau gue sih nih. Nggak apa-apa, terserah kamu gue lo bebas loh di sini. Bebas. Gue biasa kan sering ya ada iklan atau video-video apalah gitu yang memperlihatkan cewek berbaju minim gitu. Kayak di majalah-majalah zaman dulu kan sering banget tuh ada gitu yang pakai baju bikini doang gitu. Nah gue tuh merasa tertarik gitu ngelihat si perempuan gitu daripada cowok-cowok yang pakai boxer gitu kan, kayak apa ya, biasa banget sih gitu. Ya gue juga sebenarnya kalau ngeliat cowok-cowok pakai boxer berotot gitu gue juga nggak nafsu banget sih gitu. Tapi gue juga nggak nafsu ngeliat perempuan yang maksudnya yang maksudnya orientasinya kan berbeda ya gitu loh.
ya apa ya, kalau cowok-cowok yang udah gitu-gitu kan aku takut. Sukanya imut-imut. Yang lucu-lucu aja, yang bikin penasaran. Terus apa? Nah, lo sadar bahwa lo Mm. punya hal yang berbeda itu gitu ya? Itu kapan? Maksud sejak kapan? Kalau menurut gue sih dari kecil sih, dari kayak TK gitu dulu. Jadi gue ngelihat majalah gitu atau iklan atau di komputer gitu, komputer zaman dulu gitu. Ada foto gitu, foto atau video cewek. Ya lo tertarik akan hal itu, Bener, berarti dari iya, kecil. iya, Dari kecil lo udah bener banget. menyadari akan hal itu. Iya, terus gue suka berhayal gitu lah. Duh, enak juga kayaknya kalau ntar gue pas udah gede sama cewek gitu-gitu. Oh, lu malah kepikirannya, oh nanti kalau udah gede gue bisa begitu sama perempuan Iya, tapi yang sama kayak cowok gitu. juga iya gitu. Dihayalin juga sama cowok. Gitu deh. Tapi sorry ya Mas, lo pertama kali pacaran itu kapan dan sama laki-laki atau perempuan lebih dulu? Kalau pertama banget pacaran pas SD lah ya, kayak cinta monyet gitu, sama cowok sih. Sama cowok. Karena itu kan normalnya di masyarakat kan, di sekolah-sekolah gitu ya, pacarannya cowok sama cewek gitu. Tapi pas lulus sekolah gitu, baru dia tuh ketemu teman-teman atau teman dari teman yang wah kelihatannya tomboy, terus gue merasa tertarik gitu, terus gue kenalan gitu, terus ngobrol banyak. Habis itu gue akhirnya tahu dia juga suka sama cewek, jadi terjadilah gue juga pacaran sama cewek. Yang waktu pertama kali masuk gini, pertama kali lo pacaran kan berarti sama laki-laki. Bener. Itu di SMP. SD. SD, Ya, cinta-cinta monyet gitu kan. Nah setelah itu di masa-masa SMP lo, di masa-masa SMA lo gitu, lo lebih bergejolak saat melihat laki-laki atau perempuan? Kalau lebih bergejolak, lebih nafsunya sih gitu, sama sih, jadi 50-50 lah. Oh lo memang Sama banget gitu. Oke, berarti nggak ada kecenderungan gue harus sama laki-laki, gue harus sama perempuan, di apapun itu? Enggak, bener-bener ya biseksual, dua-duanya jalan gitu. Waktu SMP pacaran, SMP SD lu SMP SMA lu pacaran juga Pacaran tapi sama cowok sih. sama cowok. Oh, masih ini ya, masih normal ya. Dan masih malu untuk ngaku gitu. Takutnya kan dijudge gitu ya. Ih, lu penyakitan, lu melenceng gitu. Berobat gitu. Maksudnya berobat kemana aja gitu. Tapi siapa yang tahu bahwa lo punya perbedaan itu gitu? Paling teman-teman yang udah dipercaya aja, karena kalau misalnya dipublikasiin banget kan ya takut untuk denger cacian, bulian, bla bla bla. Ya, secara mental juga lo belum siap ya, karena memang kan ini suatu hal yang apa ya, yang nggak banyak terjadi. Walaupun sebenarnya sekarang juga udah banyak. Iya ya, mereka orang ini maksudnya udah yang ya udah biasa aja, berani go public gitu loh dengan relationship mereka ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu kan. Gini yang aku tahu kan, kalau di kita maksudnya bilang itu kan menyimpang ya, maksudnya itu kelainan gitu loh. Kan banyak yang men-trigger gitu loh. Kalau ada yang orang lesbi atau homo itu karena memang pergaulannya, kebawa pergaulan. Ada yang memang karena dia punya rasa trauma. Gue trauma sama laki-laki, akhirnya dia carinya perempuan, mungkin lebih nyaman atau gimana secara rasa atau gimana gitu kan. Ada yang kayak gitu. Kalau kamu kan memang berbeda gitu, kamu memang dari kecil sudah punya bakat itu gitu kan. Iya, dan pada akhirnya kayak orang tua gitu nggak tahu. Kamu nggak menceritakan itu ke orang tua? Enggak sih, enggak. Paling ketahuan tuh karena waktu itu dulu pernah ngechat sama cewek di Facebook, dulu masih zaman Facebook. Ngechat gitu, habis itu dibaca, masih pakai BlackBerry waktu itu, dibaca. Terus nyokap tuh dulu sampai marah-marah gitu. Kayak terus kecewa, nangis-nangis sampai dia sendiri takut sama gue, karena takut mungkin takut dianeh-anehin karena dia sendiri nyokap sendiri kan cewek. Padahal nggak gitu juga, nyokap ya tetap nyokap. Kalau gue pun suka sama cewek pun ada tipenya tersendiri loh gitu. Jadi nggak semua cewek gue suka gitu. Oh, kalau suka sesama jenis itu juga memang ada tipe-tipenya gitu, kayak kita normalnya sama cowok gitu ya? Bener banget. Jadi iya, gue suka yang sekel, gue suka yang
mukanya gimana gitu ya, tetap ada Nah, tipe-tipenya gitu. Lo pribadi lebih suka sama cewek yang gimana? Kalau gue tipe montok sih. Yang montok? Iya, yang montok, yang kenceng, tapi Kenapa? apa ya, unik aja gitu, yang dadanya gede, pantatnya gede, tapi perutnya kecil. Toge pasar atau kecil pantat Iya, besar? bener. Lo lebih suka yang berisi ya, depan dan belakang gitu. Yes. Nah kalau cowok sendiri lo tipe kalian kayak gimana Kalau caranya? cowok sih selama ini ya kayak nggak ada tipenya sih, kayak apaan aja sih sedapetnya. Gitu. Random aja udah. Iya, tapi asal jangan lebih pendek dari gue. Apa ya, kayak aneh aja gitu. Tapi kan kalau di kasur mah sama aja panjangnya. Tapi enggak, tapi masih tetap aneh kalau lebih Kalau lagi pendek. jalan gitu kan, lagi jalan Iya, berdua. nah kalau kasur juga aneh, masih aneh gitu. Kayak, dia lebih pendek dari gue. Kan nggak ketahuan tuh kalau di kasur kan, maksudnya siapa yang paling tinggi, siapa yang pendek gitu kan. Kok dia bener-bener lebih merasa ini sih, kayak enggak sih, aneh aja gitu. Ini lo harus punya cowok yang lebih tinggi dari lo, minimal Iya. pas-pas lah gitu Iya, ya. atau enggak itu lebih tinggi, nah terus lebih pintar kalau bisa. Soalnya gue tuh nggak suka banget kalau orang bego. Misal gue pernah dulu gini, ditanyain, lu sekolah di mana? Sekolah di sini. Terus nggak lama tuh dia nanya lagi, lu sekolah di mana? Lu bego banget. Mungkin doi skip atau nggak ada pembahasan lain, lo pasti sedikit dong. Enggak, tapi nggak selemot itu juga. Lo nggak suka cowok-cowok yang lemot-lemot gitu Iya, ya. aneh. Tapi emang ya, maksudnya cowok-cowok pintar tuh seksi banget. Iya, nggak sih? bener Iya banget. kan. Bener banget. Nah, terus kalau cewek sendiri harus pintar, nggak harus. Kalau itu iya sama, cuman kalau lebih pendek nggak apa-apa. Kalau cewek. Kalau cewek nggak apa-apa lebih pendek. Kenapa? Kenapa ya? Nggak apa-apa sih, dari hati aja sih itu sukanya kayak gitu. Oke. Nah, kalau sorry nih, kan kalau kita berhubungan ya, masa laki-laki sama perempuan, ya lo perempuannya, si cowoknya laki-lakinya gitu Iya, kan. benar. Nah, kalau sama perempuan, lo nih laki-lakinya apa perempuannya? Apa sih istilahnya tuh, gue nggak, sorry gue nggak Oh paham. ya, kayak top bottomnya gitu mungkin. Top tuh apa? Top apanya? Top itu perempuan. Yang alfanya gitu, yang cowoknya. Oh, Alfanya. top itu cowok. Bottom, yang nurut-nurut, yang cewek gitu. bottom itu yang cewek. Nah, lo sebagai apa? Kalau gue dulu, karena cewek gue, pacar gue itu dulu, mantan gue itu tomboy dia, jadi Dia cowok yang kayak cowoknya gitu. Secara fisik juga kayak cowok gitu. Oh, emang potongannya cewek-cewek tomboy Bener yang banget. ininya dipres-presin gitu Iya, kan? bener. Yang Iya kan, bener nggak sih tapi cewek pas itu? dibuka tetap aja masih bisa dipegang. Lo kebayang nggak sih? Nggak rata. Gue mau nanya, nggak sorry ini sebenarnya sorry. Lo kan perempuan, iya. Terus lo punya pacar perempuan, ya at least maksudnya sama-sama punya payudara dong. Iya, bener. Lo kebayang nggak sih, masa saat ya sorry, ya kan ya pacaran kan nggak cuma pegang tangan ciuman gitu doang, pasti lo melakukan hubungan di luar itu kan, gitu loh. Kalau lagi di kamar gitu ya, lo mau berhubungan otomatis kan kita sama-sama telanjang dong, buka Iya, baju gitu. bener. Nah, lo ngeliat, lo kan perempuan ya, maksudnya lo perempuan, lo punya payudara segala macam, bentuk tubuhnya seperti itu. Iya. Terus lo ngeliat pasangan lo pun gitu kan, bentuk tubuhnya sama gitu. Lo ngeliat pasangan lo punya payudara gitu, apa lo penasaran, lo pegang-pegang atau gimana? Iya apa? dong. Gue resep juga. Lo suka? Kayak megangnya gini. Lo serius? Iya. Lo emang suka lo pegang-pegang gitu? Iya. Ya saling pegang, iya. Adu-aduan. Emang iya dua-duaan? Iya. Lucu. Agak sampai segitunya. Gitu ya. Terus ngapain lagi? Ngapain ya? Ya kalau iya kalau muasin gitu sih ya kayak gini, atau Apa tuh? saling, jadi kayak gunting sama gunting gitu. Jadi Katukat, cikatukat, iya, apa sih gitu istilahnya? lah. Apa sih istilahnya kalau perempuan sama perempuan? Kan gue nggak tahu ya, kan gini, kalau kita sama-sama ya, kita setuju ya. Coba kalau laki-laki sama perempuan itu kan kasarnya ini si perempuannya, ini laki-lakinya Iya, gitu kan. benar. Nah, kalau perempuan sama perempuan
Gimana cara muasin? Kan ini perempuan jadi gini dong. Gimana sih? Gimana? Ya terus ya gini kalau main sama laki-laki gue tahu lah gitu, gue pernah gitu ya kan. Iya pernah dong, ya kan? Pernah loh, saya pernah menikah loh, gini-gini loh. Gue punya anak gitu loh, pas gue tahu gitu kan. Nah kalau sama perempuan tuh gimana cara mainnya gitu loh? Banyak cara sih sebenarnya, kayak apa aja? 69. 69 tuh gimana? Oh iya, main sama cowok juga pakai 69 iya, bisa? cewek juga bisa. Oke. Terus gesek-gesekan klitoris, jadi ini kaki gini gitu. Tetap atas bawah mainnya? Iya, bisa. Atau masukin jari, ya gitu-gitu. Pakai tangan, pakai tangan sama cowok juga bisa. Iya, cewek juga kan, bisa. Bisa kan kamu kan? Iya, bisa banget. Bisa. Iya kan, masuk kalau pakai jari pun cowok juga bisa. Kalau licking Miss V-nya juga kan cowok juga bisa gitu kan. Iya, cewek juga gitu. Iya, kalau cewek sebenarnya yang gue dapet sih ya, cewek tuh lebih paham aja gitu, lebih saling paham, lebih paham titiknya di mana yang kita bisa puas, karena dia kan cewek juga gitu. Jadi lebih gampang lah kalau diarahin gitu. Cowok juga paham kok. Cowok juga paham. Kamu paham kan? Belum. Kamu juga di rumah paham kan? Belum. Iya kan, teman-teman seluruh virtual coba yang cowok-cowok, kalian juga paham kan titik-titik enaknya perempuan tuh di mana gitu loh. Mungkin saat itu lo mungkin ya lo ngedapetin pasangan lo yang cowok nih nggak yang pro gitu loh di bidang kenikmatan itu. Mungkin nggak sih? Iya, mungkin. Tapi enak banget nggak waktu lo pacaran sama cowok? Sorry, waktu lo pacaran sama cowok kan lo pasti begituan juga dong? Iya dong. Lo tapi dapet enaknya, lo bisa menikmati itu? Bisa juga, jadi dua-duanya tuh ada keenakannya masing-masing. Lebih enak mana? Kalau untuk saat ini enakan cowok. Tuh kan, gue bilang juga apa? Emang enakan cowok, Cong. Iya dong. Iya, tapi kalau sama perempuan lo pakai alat bantu nggak? Enggak sih. Enggak. Pakai manual aja. Iya, manual aja. Kalau sama perempuan lo lebih suka gaya apa? Jadi gue tidur gitu, terus gue ditiban gitu sih. Terus ditiban? Tiban sambil... ditiban. Pokoknya di bawah, si pasangan yang cewek ini di atas. Iya. Terus ngapain? Apa yang terus dia pokoknya sambil gini, ya gitulah. Nggak kebayang. Gue nggak kebayang apa. Nggak pakai gaya itu. Kalau pakai gaya itu jarang. Pakai gaya apa dong biasanya kamu lebih sering? Gimana ya? Jadi guanya tiduran, habis itu dia di atas. Di atas, habis itu tangannya sambil ini dari sini ke bawah gitu. Oh, mainnya pakai tangan. Iya. Tapi pakai tangan lo bisa klimaks? Bisa. Itu tangan sampai titik G-spot lo itu? Iya. Dalam juga ya tangannya, orangnya gitu ya. Tangannya emang tangan yang rada panjang gitu tuh cewek. Nggak segini doang. Nggak tahu dia alien kali ya. Ya nggak tahu, gue juga nggak tahu bentuknya gimana kan, Cong. Tapi lu lebih suka gaya apa? Kalau sama cewek, ya gitu aja sih. Gitu aja ya. Kayak udah template-nya. Nah kalau lu pribadi, cara memuasin pasangan lo gimana? Main jari juga, pakai tangan juga? Iya bener. Jadi kadang gue yang masukin, kadang dia gitu. Atau mainin klitoris aja kan udah bikin hai gitu. Sampai speechless. Iya, maksudnya ada beberapa teman-teman juga yang penyuka sesama jenis di sekeliling gue, tapi kan buat gue bertanya itu kan nggak enak ya, privasi ya, karena apa ya? Iya, takutnya mereka tersinggung gitu atau apa, kan kita nggak tahu ya gitu loh. Kalau perempuan sama laki-laki kan kasarnya udah biasa. Udah biasa, dan masa mau cerita kadang nggak usah ditanya, kita nggak perlu nanya, mereka udah cerita sendiri gitu kan. Iya, terus karena kadang mereka ngerasa berbeda, jadi mereka nggak berani speak up, nggak berani sharing cerita atau apapun juga. Gitu. Padahal ya masing-masing aja, bukannya berarti gue menyetujui akan hal itu ya, akan hubungan itu, enggak. Tapi maksud gue, ya kita sebagai teman paling bisanya mengingatkan gitu. Selebihnya terserah gitu kan, jalan-jalan hidupnya kalian yang menentukan, dan kalian juga udah tahu resikonya seperti apa gitu loh. Berarti enaknya kalau main sama perempuan lebih aman ya, nggak ada ketakutan lo hamil. Bener. Mungkin salah satunya itu ya. Yes. Iya, apa?
pakai seks. Ya, dia kan udah tobat, Cong. Udah enggak, dia sekarang main sama laki-laki. Iya kan? Udah laki-laki. Berarti lo waktu pacaran sama laki-laki berapa lama? Kalau yang sekarang udah dari kapan nih? Agustus tahun 2021. Berarti sekarang udah back to normal, udah atau gimana? Pacar lo sekarang cowok kan? Maksud udah lu normal-normal aja udah. Iya. Sebenarnya kalau misalnya di Instagram kan suka ada di explore tuh ada cewek-cewek seksi gitu. Masih wah lucu nih gitu gitu doang. Wah iya lucu gemes gitu doang sih. Tapi ya di like juga gitu. Tapi sorry ya, maksudnya sekarang lo punya pasangan lo laki-laki gitu. Who knows ya someday gitu kan kayak ada kemungkinan untuk lo bisa sama perempuan lagi, lo akan mengiyakan itu atau aduh nggak udah gue normal aja. Iya aja sih. Jadi kalau misalnya gue jomblo gitu, sedapatnya gitu. Kalau dapetnya cewek oke, kalau dapetnya cowok oke gitu, jalanin aja. Apapun itu, laki-laki perempuan berarti lo ya udah apa aja yang lo dapat. Yes. Yang penting dia baik, setia, nggak suka selingkuh gitu. Emang ada nggak sih, maksudnya gini, ada juga ya, ada nih teman gue yang bilang kayak gini, gue nggak mau sama laki-laki gitu kan, karena laki-laki suka selingkuh. Emang dengan lo pacaran sama perempuan dia nggak selingkuh, kalau selingkuh ya selingkuh juga. Aja. Malah cemburunya tuh jadi 2 kali lipat. Kalau misalnya nih pacar gue misalnya cewek, kalau dia lagi nongkrong sama cewek cemburu, kalau dia lagi nongkrong sama cowok juga cemburu. Jadi cemburu 2 kali lipat. Iya, jadi nongkrongnya sama siapa? Nggak ada, nggak boleh. Iya ya. Terus gini kayak pasangan sesama jenis gitu di luar sana gitu. Bahkan sempat beredar juga berita-berita di media sosial segala macam gitu ya. Maksudnya kalau pasangan sesama jenis tuh kalau udah berantem emosinya tuh suka nggak kekontrol sampai yang aneh-aneh banget gitu. Pernah nggak sih lo di posisi itu atau nggak? Ada orang-orang di sekeliling lo, teman-teman lo yang memang penyuka sesama jenis juga melakukan hal yang sama gitu, hal kayak gitu. Apa ya, kalau itu biasa aja, jadi sama aja sih. Dia itu tergantung orangnya lagi. Orangnya kalau pemarah, ya dia bakalan amuk-amukan. Tapi kalau orangnya penyabar, nggak bakal aneh juga marahnya. Jadi emang balik lagi ke pribadinya. Ke pribadinya masing-masing ya. Tapi emang kayak juga sih, maksudnya kayak laki-laki sama perempuan aja tuh yang mukul aja gitu kan. Yang bisa cewek, bisa cowok aja. Juga. Iya. Nah kalau teman-teman gitu, banyak nggak sih yang tahu kalau lo berbeda dari mereka orang gitu? Paling yang gue kasih tahu orang-orang yang udah gue percaya aja. Jadi biar gue juga takut di judge yang aneh-aneh gitu. Kayak lu menyimpang, lu nggak semestinya begitu. Udah lu sama cewek aja, sama cowok aja, ntar gue cariin deh gitu. Enggak gitu caranya gitu. Tapi lo ngerasa menyimpang nggak sih? Maksudnya dengan maksudnya kita kan punya adat ya gitu tentang baik agama segala macam gitu kan, maksudnya ya yang mereka tahu, yang kita tahu, bahkan yang gue tahu pun gitu kan, kalau penyuka sesama jenis ya hitungannya menyimpang. Lo sendiri merasa lo menyimpang atau punya kelainan nggak? Gue merasa enggak sih, gue merasa normal-normal aja. Gue mikirnya juga ini ya udah pemberian dari yang di atas juga, dan takdir gue begini, jalan hidup gue begini gitu. Jadi ya udah jalanin aja, dan gue nggak merasa gue menyimpang atau belok atau apa. Lo ngerasa normal-normal aja ya pada umumnya gitu loh. Terus normalnya perempuan nih ya, maksudnya kayak gue perempuan punya pasangan gitu, kan kepengennya nikah. Nah lo kepikiran nggak sih saat itu atau bahkan sekarang gitu, kepikiran nggak sih untuk nikah? Bahkan lo kan punya kecenderungan 50-50 nih ya. Iya benar. Iya, laki-laki oke, perempuan oke gitu. Maksudnya nggak ada yang lebih dominan gitu loh. Lo kepikiran nggak sih, gue bakal nikah sama perempuan atau gue bakal nikah sama laki-laki aja gitu? Kalau nikah gue yang pasti mau sama laki-laki. Tapi dulu pas gue sama perempuan, gue mikirnya pacaran aja lah gitu. Toh kalau misalnya tinggal bareng nggak bakalan dipergokin terus gue kayak dituduh-tuduh gimana ya, zina ya zina itu kebo ya kamu. Iya itu kan nggak bakalan gitu, soalnya cewek sama cewek gitu. Oh ini mungkin teman sekolah gitu-gitu kan, dituduhnya cuman paling gitu doang, paling kosnya tambah dikit doang. Gitu. Tapi emang ada loh kayak orang gitu ya mikir gini, kalau laki-laki sama perempuan itu kan bukan muhrim.
Zina kan, jatuhnya bukan muhrim lah intinya. Ini ada yang ngambil jalan pintas, Cong. Perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki. Mereka berasa muhrim gitu. Tapi tetap berzina. Astagfirullahaladzim. Ada, maksudnya mereka bikin statement gitu kan. Maksud gue, ada. Ya udah deh, lu begitu aja gitu loh. Nggak usah ngebawa-bawa muhrim bukan muhrim, tapi lo begitu juga. Iya, namanya juga warga kan. Iya bener sih. Jadi gimana deh aku gitu. Apalagi yang di kampung-kampung gitu kan mikirnya apa ya, masih kolot banget lah, masih kuno gitu, ibu-ibu zaman dulu. Tapi emang sekarang tuh semakin ini ya, semakin berani go public ya, maksudnya kayak apalagi udah ada sosial media, jadi banyak orang yang bikin konten misalnya jalan berdua bareng cewek sama cewek gitu-gitu pacaran. Betul, iya posting-posting story, terus feed segala macem gitu kan, di TikTok segala macam banyak juga yang beredar gitu-gitu. Bahkan sampai ada beberapa konten gitu yang memang ini loh, mereka memang ini si laki-laki ini gitu menikah sama laki-laki di luar gitu kan. Maka di beberapa negara kan memang bisa ya, maksudnya menikah sesama jenis gitu kan. Ya mereka dengan pedenya aja, udah santai gitu, biasa aja gitu. Dan udah siap gitu loh secara mental untuk dibully, dikata-katain ini itu segala macem gitu loh. Tapi lo nggak takut dengan bulian-bulian itu maksudnya? Apalagi sekarang maksudnya lo di konten ini gitu, otomatis kan udah banyak pasti yang nonton gitu loh. Iya, gue sebenarnya masih takut-takut juga, makanya gue pakai masker. Cuman kayaknya masih kenal sih, kalau yang kenal gue pasti kenal gue. Tapi ya itu alasan gue kenapa nggak public banget, nggak gue publish banget pas gue pacaran sama cewek tuh. Dulu nggak gue selfie di Instagram gitu, nggak sering-sering lah. Ya biar gue nggak dibully gitu, gue masih takut. Nah kalau sampai ada keluarga lo yang nonton gitu ya, lo akan kasih penjelasan apa tentang hal ini? Berarti kan otomatis mereka tahu dong, maksud lo, lo punya perbedaan ini, lo akan kasih penjelasan apa? Apa ya? Iya itu konten doang. Enggak, itu ada skripnya. Acting doang. Masih nggak berani sih sebenarnya. Kalau sampai sekarang lo punya pasangan gitu, laki-laki. Tunggu, bukan sebelum itu deh. Gue penasaran, waktu lo pacaran sama perempuan, ya sama sesama jenis, ada nggak sih hasrat atau kepengenan lo, gue kangen deh pengen begituan sama cowok? Iya banget. Tapi nggak bakalan gue lakuin karena ya kalau misalnya gue masih pacaran sama itu cewek, nggak mungkin gue selingkuh dong, gue nggak. Oh bukan tipe kalian gitu? Enggak. Nyobain bentar doang gitu nggak? Tetep aja itu selingkuh. Oh selingkuh ya? Nyobain? Enggak. Nyobain. Aku cuma test drive doang sebentar. Oh tetap lo memang tipe kalian yang setia banget. Iya setia gitu. Banget harus. Nah lo kenapa bisa putus sama pasangan lo? Karena dianya memilih yang lain. Padahal gue setia, tapi dia baru ketemu sama orang. Dia itu ceweknya yang baru, profesinya sama lah kayak gue, cuman dia lebih tinggi dan lebih terkenal dikit gitu. Jadi dia mungkin ini aja nih gitu. Ansos ya, Wak? Iya. Mau carinya terkenal gitu, udah jadi serem aku. Padahal dikit doang di atasnya. Akhirnya dia ninggalin lo? Iya. Untuk seorang yang lebih terkenal dikit itu? Makanya sih mereka udah apa? Udah 2 tahun terus sampai tunangan gitu sih, tukeran cincin gitu. Tukeran? Seriusan? Kok tukeran? Seriusan? Kok bisa tukeran? Nggak tahu. Orang tuanya pada tahu? Kalau itu nggak tahu deh. Atau kan gini ya, kalau kita kan orang kan masih kayak tunangan gitu ya, tukeran cincin itu tunangan kan? Iya. Kalau tunangan kan berarti antara kedua belah pihak. Iya. Gitu kan? Tapi dia berdua doang. Kayak tukeran kado gitu kali ya, Wak? Gimana? Tapi dia ngomongnya, gue udah tunangan nih. Ditandain doang kali. Oh, mungkin kali ya. Biar gak ketukar sama yang lain. Dilabelin aja kalau gitu pakai Iya, disestempel lah, disestempel. Itu karena dipilih. Nah, kalau sama yang cowok kenapa? Kalau sama yang cowok kenapa apanya? Kenapa putus? Oh, putus. Karena dia udah gak enak lagi. Enggak. Mantan gue banyak, yang mana dulu nih? Astagfirullahaladzim. Aduh, yang mana?
Tapi mantan-mantan lu nih tahu nggak sih kalau lu akhirnya belok gitu? Beberapa ada. Terus mereka komentarnya gimana? Gila lu udah jelas enakan sama gue gitu. Ada nggak gitu? Ada. Jadi ada ada nggak gini. Ada yang gue ceritain mantan gue. Ini sekarang gue sama cewek. Udah ketemu juga tuh. Jadi dia ketemu. Jadi waktu itu gue masih sekolah, udah mau lulus lah gitu SMA. Terus dijemput sama pacar gue yang cewek itu, tapi gue masih lama keluar dari sekolahnya, jadi dia nunggu di warkop dulu. Nah, mantan gue itu dia di warkop itu juga, jadi ketemu lah nongkrong. Terus dia nanya nungguin siapa? Nungguin itu si itu keluar sekolah. Oh si itu gue kenal tuh. Terus pulang habis itu mantan gue lah nanya di WA, lu siapanya itu tadi yang tomboy? Pacar gue itu. Oh lu sama cewek gitu. Terus wah lu parah, lu udah penyakitan, sini gue obatin lu ke pantai ini. Udah pantai sama gue nggak tahu ya, gue lupa waktu itu dia ngomong itu. Pokoknya mau didukunin gitu. Didukunin? Iya, jadi ada ritual-ritual gitu. Iya. Kayak gue mikirnya emang itu kan dikira kesambet kali lu. Kayaknya itu ada setan yang merasukin gue gitu. Dia pikirnya begitu mungkin. Lo nggak bilang aku tuh kayak gini tuh gara-gara kamu? Enggak gitu. Enggak itu, bukan. Iya, ada nggak sih yang ngajakin threesome gitu? Kalau itu beda cerita lagi, jadi kenalan dari aplikasi online. Oh lu main ya aplikasi-aplikasi dating gitu ya? Iya, Tinder. Itu banyak banget yang match sama gue sampai 3.000-an lebih. Wow. Jempolnya sampai keriting. Ngechatin semua orang. Abis itu adalah dijadwalin tuh. Oh ini tanggal segini ya kita ketemuan. Tapi pas udah mau kayak 4 hari sebelum itu hari, gue nemuin cowok yang gue serak banget nih sama dia. Gue jadi nggak jadi threesome. Sebelumnya diajakin threesome? Iya. Oh karena lo dapetin cowok yang serak. Jadi gue nggak jadi threesome itu. Tapi pernah threesome? Nggak jadi. Belum nggak jadi. Enggak. Cowok yang serak itu tuh cowok yang gimana? Ada dia dulu. Adalah pokoknya tipe gue banget. Gue malas banget nyeritainnya juga karena apa ya? Gitu kesel gitu. Bekas di hati ya. Kesel gitu. Nyebelin orangnya. Ya gitu lah kadang gitu ya. Emang kalau kita terlalu mencintai seseorang itu pasti akhirnya bakal jadi sakit deh. Bener. Karena terlalu banyak harapan-harapan gitu loh. Iya, harapannya banyak banget tapi pacaran juga belum itu. Itu pacaran juga belum. Alunya aja yang baper. Enggak itu. Iya mungkin ya. Cuman enggak itu kayak nyokap udah suka juga dia kayak disetujuin gitu. Cuman dianya tiba-tiba ngeblok gue terus hilang aja, nggak tahu. Padahal kemarinnya tuh masih ngobrol, masih santai, masih chatan gitu. Cuman besokannya blok. Ya udah ya anggap aja belum jodoh ya gitu. Iya bener. Kan. Ya semoga lah ya maksudnya ya apapun itu ya gitu. Semoga kalau memang itu ya anggaplah kalau memang itu penyakit ya semoga bisa lekas disembuhkan gitu, bisa memang biar benar-benar kamu tuh bisa normal lagi gitu kan tanpa harus terjerumus ke hal-hal yang seperti itu ya gitu. Semoga ya. Itu semuanya itu balik lagi ke kita lah. Semua balik lagi ke kita gimana kamu bawa diri kamu. Bener. Iya, terus mungkin lingkungan juga berpengaruh. Kadang ada beberapa orang yang normal-normal aja gitu karena lingkungannya begitu akhirnya menyimpang gitu, akhirnya ada yang belok, gitu, ada yang kayak gitu. Kalau gue pribadi nggak gitu sih, emang udah bawaannya. Iya, skill. Skill terpendam ya, wah. Luar biasa. Ya pokoknya intinya apapun itu yang terbaik buat kamu, biar kerjanya juga
ini ya, biar lancar-lancar. Semoga terima. Amin. Ya itu teman-teman sebelum bobo virtual ya intinya ya mau seperti apapun itu ya maksudnya latar belakangnya mereka, ceritanya mereka segala macem gitu ya. Biar itu jadi perjalanan hidupnya mereka, biar mereka sendiri yang menentukan gitu. Kita nih kalau bisa nih yang nonton didoain nih yang baik-baik gitu loh. Jangan lo judging, jangan lo kata-kata ina inu, jangan berasa jadi kita paling suci, paling benar itu jangan gitu loh. Karena kita sebenarnya di mata Allah tuh sama aja, cuma beda sama perbuatannya aja udahlah. Bener. Masya Allah. Loh iya enggak jangan gitu. Kadang ya omongan kita tuh suka komentar ini yang aneh-aneh yang jahat-jahat sampai pada akhirnya itu jadi nambah dosa lu loh. Mungkin menurut dia mungkin lebih bagus dia ngejudging, tapi itu sebenarnya dia milih dosa yang beda aja daripada kita. Setuju. Segampang itu berbuat dosa ya, Cong. Tinggal ngegibahin orang, ngejudging orang itu jadi dosa. Gitu. Sadar wah manusia. Jadi yang disuruh sadar tuh jangan cuma teman-teman sebelum bobo di sini gitu. Kalian juga cobalah lebih wise lagi. Gitu. By the way, aku terima kasih banyak ya teman-teman virtual sebelum bobo udah mendukung Bincang Ranjang sejauh ini, sudah menjadi penonton setianya Bincang Ranjang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih banyak ya.